Allah mensifati golongan manusia sebagai penipu ya. Jadi Allah mengatakan ada segolongan manusia itu mereka itu menipu Allah. Di ayat lain mereka itu menipu Allah dan menipu orang beriman. Yukhadi'unallaha waladina amanu, di ayat lainnya ya. Lalu Allah balas tipuan mereka ya. Tetapi mereka tidak sadar sebetulnya mereka itu menipu dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang berusaha untuk menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, sebetulnya mereka itu menipu dirinya sendiri. Siapakah mereka? Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Karena ciri-cirinya bisa jadi ada di diri kita. Ciri-cirinya ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, berdirinya itu nggak semangat, ogah-ogahan. Kita sama nggak? Iya, sering kita kadang-kadang, ya kan? Iya. Berdirinya nggak semangat, ogah-ogahan, males-malesan, loyo, gitu ya. Berdirinya saja kita males. Apalagi berangkatnya gitu ya. Kadang-kadang terpaksa. Yuro'unan nas, pengen dilihat manusia, pengen dikenal, pengen terkenal, pengen terkenal, pamer. Kalau kita sholat biar orang pada tahu nih kita orang alim nih. Dia sholat gitu ya. Jadi dalam hatinya ada seperti itu. Kita riya nggak nih kadang-kadang? Kadang-kadang juga ada ya kita ya. Iya, kadang-kadang juga ada. Ada itu. Nggak sadar. La yadkurunallaha illa qalila. Dan orang-orang itu nggak ingat Allah kecuali sedikit saja. Yang ingatnya ya pekerjaan, bahkan ketika sholat pun ingatnya, kalau ibu-ibu ingat masakan gitu ya. Ingat utang gitu ya, ingat utang, ingat yang lainnya. Nah, kita kayaknya ada di situ tuh ya. Nah, orang-orang itu kata Allah menipu Allah dan menipu orang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, yang imannya benar-benar ya, yang asli. Ngakunya saya juga orang beriman kok. Saya sama sampean. Sampean sholat saya sholat. Sampean haji saya juga haji. Sampean puasa saya juga puasa. Sama. Akunya beriman. Wa idza khalu ila syaitihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka. Jadi istilahnya setan-setan ya. Jadi bukan iblis. Sebetulnya teman-teman mereka. Ketika mereka kembali kepada teman-temannya, di Quran dibilang setan-setan mereka ya. Teman-teman mereka mengatakan enggak kok. Saya nggak ikut mereka, saya itu ikut sampean, sama sampaikan. Kami hanya mengolok-olok saja, gitu ya. Mengolok-olok saja. Ya. Jadi begitu kembali kepada kelompoknya, mereka bilang apa? Saya hanya mengolok-olok, gitu ya. Tapi ini kita nggak termasuk ya, kayaknya kita enggak ya, enggak nih, lumayan nih kita enggak ya. Jadi Allah mengatakan itu ada, mereka beriman
kepada Allah ya, dan beriman kepada hari akhir. Tapi Allah bilang mereka bukan orang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi memang ada sebagian manusia yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah mereka bukan beriman. Tapi insya Allah kita sih beriman, cuma agak nyerempet-nyerempet sedikit ya, agak nyerempet ya. Yang parahnya, yang jelas-jelas nih, ini mungkin bukan kita ya. Mereka itu apa? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini yang jelas bedanya kita dengan mereka ya. Jadi orang-orang itu ya'muruna bil munkari, selalu mengajak kepada kemungkaran, ngajak pasang togel, bila perlu jadi bandarnya gitu ya. Pokoknya ngajaknya kemaksiatan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan selalu mencegah orang-orang yang berbuat baik. Ngapain sedekah nanti kamu miskin? Gitu ya. Nanti kamu miskin gak usah sedekah. Ngapain nyumbang ke masjid sana, masjidnya berantakan begitu. Keenakan takmirnya. Alasannya macam-macam. Jadi ada orang seperti itu. Dan Allah sebut orang-orang yang semacam ini, yang mengajak kepada kemungkaran, mencegah kepada perbuatan yang baik-baik, itu disebut sebagai munafik. Jadi mereka itu orang Islam, tapi statusnya adalah munafik. Mirip seperti kita orang beriman, tapi ada dua hal yang sangat berbeda, adalah ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, itu bedanya. Ya. Kalau kita ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu kita. Jadi insya Allah kita ya, kalau orang beriman itu mengajak berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kalau mereka sebaliknya, ngayal, menghina Islam, gitu ya, nggak pro dengan orang Islam. Kalau mendengar azan kayaknya gerah, kalau orang dengar baca Quran kayaknya kurang nyaman gitu ya. Ya sudah perlu nggak usah pakai mic, ya nggak usah pakai mic deh. Itu gerah. Dan orang-orang munafik ini itu statusnya itu sama dengan orang kafir, statusnya bukan orang beriman. Statusnya, jadi status munafik itu sebenarnya kafir dia. Cuma bedanya dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi ngakunya saja, KTP-nya, tapi perilakunya dia bertentangan. Nah, kalau kita menjumpai orang seperti itu, jangan-jangan orang itulah yang kita dilarang untuk menyolatinya, gitu ya. Tapi untuk kita, hati kita saja ya. Wala tusolli ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Janganlah kamu sekali-kali menyolati orang yang mati di antara mereka. Jangan, enggak boleh. Kalau orang jelas-jelas menentang Islam, ngakunya Islam walaupun haji, tapi perilakunya itu merusak Islam, citra Islam, kita nggak boleh menyolati, nggak boleh. Wala takum ala kubri, dan jangan berdiri di atas kuburannya, artinya menziarahi kubur. Jangan ziarainya, jangan doain dia. Sudah nggak boleh menyolati. Kalau dia mati, kita pun nggak boleh ziarah kubur. Gitu, karena dia itu mati dalam kefasikan. Dia mati dalam kondisi membawa dosa besar, gitu ya. Nah, tapi ini kalau kita melihat ada orang semacam itu untuk kita saja. Jangan ada orang tidak menyolati, jangan. Takut salah, ya kan? Takut kita salah tuh.
hanya dia munafik ya jangan. Hati kita saja. Ya. Tapi biasanya sih kalau orang-orang seperti itu Allah nggak menggerakkan kita untuk menyelatinya. Biasanya kita hawanya malas untuk menyelatinya gitu ya. Kalau lihat perilakunya seperti itu, apalagi nggak sholat umpamanya ya. Para sholat itu adalah pembeda antara orang kafir dan orang Islam. Itu sholat, ukurannya sholat. Dan ini ayat ini juga bisa dimaknai bahwa kita itu disuruh berhati-hati dalam menyolati jenazah dalam ziarah kubur. Ya, kita suruh hati-hati, jangan sembarangan. Kita sholat harus tahu. Tapi kalau kita nggak tahu persis, kita berprasangka baik, berhusnudon, gitu ya, berprasangka baik. Kalau kita nggak ngerti dia, ya sholatin saja. Tapi kalau kita ngerti benar-benar, sebaiknya kita jangan. Biar orang lain saja deh yang nggak ngerti, ya, gitu ya. Dan jangan ziarahi kuburnya. Nah, ini Quran mengatakan dilarang ziarah kubur kepada orang munafik dan orang kafir. Itu artinya ziarah kubur kepada orang yang beriman tidak ada masalah, boleh, ya kan? Jadi yang dilarang untuk mendoakan adalah kalau dia itu munafik atau jelas-jelas kafir, non Islam. Jadi jangan datang ke kuburan non Islam loh, lalu berdoa di sana, berdoa di atasnya, ya mudah-mudahan diampuni dosanya gitu ya. Itu nggak boleh, dilarang, ya nggak boleh. Apalagi ada makam keramat yang kita nggak tahu persis dia itu orang Islam atau bukan, itu harus hati-hati. Jangan-jangan dia bukan orang Islam, maka hati-hati karena itu perintahnya nggak boleh, nggak boleh. Bahkan orang tua kita sendiri, kalau dia bukan orang Islam, banyak orang tua kita sendiri atau anak kita sendiri ya, kalau dia bukan orang Islam kemudian meninggal, kita pun dilarang mendoakan, gak boleh. Makana linabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sangat cinta, sangat sayang kepada ayahnya. Tapi ayahnya itu musyrik. Ya. Ayahnya musyrik, meninggal dalam kemusyrikan, jadi nggak jadi mu'alaf gitu ya. Padahal Nabi Ibrahim sudah berusaha keras untuk dakwah kepada ayahnya, tapi pada akhirnya toh tetap dia meninggal dalam kondisi kafir. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar ayahnya diampuni, tapi jawabannya adalah tadi itu, maka linabi waladina amanu. Gak pantas, gak patut bagi seorang nabi, bagi nabi dan bagi orang beriman mendoakan orang musyrik, gitu ya. Meskipun mereka adalah kerabat dekatnya, ayahnya, kerabat dekatnya, anaknya, nggak boleh. Ketika Nabi Nuh itu berpisah dengan anaknya Kan'an, ya. Anaknya namanya Kan'an. Itu status anaknya di dalam Al-Quran yang Kan'an itu dianggap kafir. Jadi ketika Nabi Nuh menyadari bahwa anaknya itu nggak mau ikut ke kapalnya, kemudian dia mencari gunung yang tinggi, kemudian tenggelam, lalu Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, ya Allah, dia kan anakku. Dia berdoa, dia min ahli, itu anakku. Tapi jawaban Allah apa? Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu saleh. Jadi jawabannya begitu, dia bukan anakmu, gitu. Jadi anak kandung, begitu keyakinannya berbeda, itu udah
di dalam Quran bukan anak kandung lagi, statusnya kafir.